hedon. Tahu hedon? Nah, caranya. Jadi enak masuk langsung wae ka Mang Udeng, bebas Mang Udeng ngobrol para nabina ka belah mana terserah. Cuman tema nanti tentang hedon gitu. Hedonisme nya kemarin teh naon sih? Mengenal gaya hidup hedonisme cenah cik. Gaya hidup hedonisme teh seperti apa? Mangga ka Mang Udeng yang ngeukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, ya Rabbil alamin, kawan-kawan udah ada di sini ya persiapan untuk arisan. Sebelum kita buka, mari kita berbagi ilmu ya. Betul. Berbagi ilmu. Kebetulan hari ini akan diutarakan hedonisme. Oh, udah saya. Secara umum hedonisme itu ya secara gambaran masyarakat pasti tahulah hedonisme itu mencari kesenangan ya. Betul nggak? Betul ya, mencari kesenangan. Tapi secara apa? Kesenangan itu maknanya luas ya, hedonisme. Secara kategori juga ada dua nih. Ada sebelum kategori itu apa? Dua tema. Terus enakan saya. Hedonisme secara ada secara kategori, ada secara hedonisme psikologis dan secara etis ya. Hedonisme. Kalau secara psikologis ya hedonisme itu mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit ya. Secara umum ya. Hilangkan rasa sakit itu. Ya seperti itulah. Secara hedonisme etis itu bisa moral ya, etika, pandangan ya, bagaimana kita melakukan untuk hedonisme itu ya. Misalkan kesini juga kan semua pada datang hedonisme itu buat lihat aduh lupa ini jadi secara etisnya ada dua ya, mungkin gambarannya ada intrinsik dan instrumen ya. Jadi secara intrinsik hedonisme itu hakikinya mencari kesenangan ya. Secara internal itu sebagai alat ya. Jadi kalau kita misalnya punya HP, yaitu alat. Jadi untuk mencari kesenangan dan seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi pada hakikatnya hedonisme itu kita semua mencari kesenangan ya. Ada juga kebalikannya yaitu hedonfobia ya. Jadi orang ketika mencari kesenangan takutnya besok susah misalkan. Kan ada gitu ya. Jadi itu hedonismofobia. Jadi orangnya tidak jadi takut gitu lah. Terus yang ketiga juga ada anhedonia gitu. Jadi orang yang gak pernah merasa senang, jadi gak pernah bersyukur, jadi takut aja gitu, takut setelah senang orang yang tidak mau bersyukur itu anhedonia. Sangsara gitu beres-beres. Ya. Tapi secara makna kekinian jadi hedonisme itu biasanya orang yang hedonisme itu pertama ada egois. Orang hedonisme itu biasanya egois, yang kedua materialistis, yang ketiga konsumerisme, yang keempat ekstravagan ya, yang kelima ada superficial. Oke, biasanya seorang hedonisme itu egois biasanya. Jadi egois itu biasanya orang punya tel musik, batu ditik kan batur misalkan kita senang dipetik orang senang ya, itu biasanya orang-orang hedonisme itu ya. Egois, terus materialistis biasanya jadi pengen gaya-gaya gitu ya, terupdate misalkan HP terupdate harus biasa seorang hedonis gitu. Yang ketiga ada hedonisme Tiga. konsumerisme. Jadi seorang hedonisme kan pengen belanja terus kebetulan itu Shopee belanja terus. Tapi mungkin bakal sebenarnya ya bakal panjang kan tinggali waktu sebenarnya itu tajam.
bisa sesuai. Ya, kalau makna kekinian bisa ya seperti itu ya. Yang keempat ekstravagan, boros. Biasanya orang-orang Indonesia itu boros ya. Yang kelima, ya nanti ada lagi yang ini. Yang kelima superficial itu dangkal. Jadi untuk belajar dangkal. Jadi nggak ke dalam, jadi dilihat dari luarnya gitu ya. Itu mungkin secara makna kekinian hedonisme itu kayak hidup seperti itu. Tapi ada makna kesenangannya. Jadi hedonisme itu ada kesenangannya artinya. Jadi kesenangan itu maknanya luasnya. Kesenangan secara indrawi kan kita makan, minum yang enak-enak gitu kan. Tapi menurut filsuf ya, Epictetus kan. Sebenarnya kan hedonisme itu dari filosofi ya. Jadi menurut Epictetus itu kesenangan itu hari ini, jadi bukan besok atau bukan kemarin. Yang namanya kesenangan seperti itu ya. Jadi yang kedua ada menurut Epikureanisme ya, ada dua nih, jadi kan bersama kita ya. Jadi kesenangan itu sederhana sebenarnya, jadi pandangan, jadi bukan dari barang gitu ya. Yang ketiga, mau apa yang itu memang jadi jangan sesuatu katilu utilitarisme gitu. Nah jadi gitu cina berulang ya. Jadi memang gaya hidup hedonisme itu sebenarnya baik apa enggak sih, Mang? Menurut apa? Beda-beda pandangannya. Tadi kan dasarnya itu kesenangan ya, kita mencari sebuah kesenangan. Dan kira-kira buat kita nih pemuda-pemudi ini gimana gitu menangani hal seperti itu ketika kita hedon itu harus seperti apa gitu. Jadi hedonisme itu ya tergantung pandangannya orangnya. Pengen apa, kalian pengen gaya hedon yang benar-benar seperti makna kekinian, sebenarnya panjang juga nih. Ada makna kekunoan sebenarnya. Dari dulu juga dari zaman nenek moyang kita sudah diterapkan hedonis gitu ya. Malah kita dari bayi juga udah gaya hidup hedonis gitu kan. Jadi si anak-anak kan pengen senang gitu ya. Emang tapi berarti tetapnya hari sesuatu yang berlebihan mungkin memang tidak boleh gitu ya. Iya. Oke, cik dari teman-teman semua yang sudah mendengarkan barusan ya, sekilas dari Mang Udeng tentang hedonisme, gaya hidup hedonisme. Ada yang mau tanyain nggak? Kita sharing aja. Kita sharing aja sob. Masih ada waktu. Ini sampai Ketika ini saya baru ke Arisan gitu aja. Nanti kadang yang Arisan jadinya ada apa lagi juga yang kultum gitu ya. Ngajar ya, Jadi di resep kayak bocok ya. 5 menit lagi nih sob. ada yang bertanya tentang hedonisme. hedonis sejarah para nabi gitu kan. Para nabi juga hedon tuh. Ungkapkan Mel. Jangan dipendam Mel. Udah aku sedih pada kafe masyarakat. Ada dirinya sedih mulai bakal puas. Ada yang mau tanyain sob? Siapa yang mau tanya? Bebas. Semua di sini pasti hedon ya. Hedonnya ada hedonnya, ada juga kategori ya. Ada higher hedonisme dan ada base hedonisme. Jadi kalau higher hedonisme itu kesenangan yang tanpa final gitu. Jadi misal kita pengen punya mobil, tapi mobilnya bisa berbagi, teman-teman bisa ikut tumpang gitu kan. Beda sama base hedonis misalnya orang yang pengen ingin itu tapi tengah boga modal itu ditanya gaya hedon tiger tinggi. Pada kenyataannya modalnya gak ada, nah itu base hedonisme. Kalau orang ya seperti itu ya. Ada kategorinya, ada higher, ada base. Nah, kita di mana, di high atau di base gitu. Kalau high kita kesenangan itu ada maknanya buat misal kita punya tadi ya, punya barang bisa berbagi gitu. Kalau base begitu ya, modal nggak ada, aja yang pengen ini harganya seberapa duit tuh modal enak high nanti base gitu ya, seperti itu. Oke. Pasti kalian merasa gak higher atau best? Kalau saya mah best. Hayang itu udah tegablek hedonis jadi Akhirnya sobik pay letter. sebut letter.
sebenarnya itu Kebutuhan kredit kok. bang cicilan itu gaya hidup hedon gitu. Iya, efek hedon gitu Ya, karena sebenarnya. kita tuh sebenarnya nggak belum mampu, tapi Belum mampu. Nah, Bangsa kan seperti itu kan, pengen gayanya pengen high gitu kan, kayak high meskipun here. beberapa orang dijadiin kayak semangat mah. Motivasi. Orang main cicil cina supaya semangat gawe. Ada yang kayak gitu. Iya. Ngomong. Kita bang Ayu. Jadi benernya gitu ya, pasti semuanya hampir tidak Patah fokus. secara tidak langsung kita juga pasti gaya hidup hedon ya. Jadi hedon itu apa yang bisa kalian menyenangkan, berdampak pada penderitaan, hindarilah. Begitupun sebaliknya. Kalau kita menderita sebentar, lalu mencari kesenangan yang panjang, lakukanlah seperti itu. Jadi filosofi berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian seperti itu hedonisme kita kan. Jadi itu ya sekilas mungkin karena waktunya mepet ya. Udah. Jadi tapi memang sengaja gitu. Karena naon udah lama oke gitu ya. Nggak satu SKS karena memang ilmu mah ya sepintas oke kadang nempel gitu. Oh hedonisme teh kieu orang kemarin misalkan kieu mudah-mudahan. Iya emang Ari mencari kepuasan dengan cara mempuas batur hedonisme. itu sebenarnya hedonisme termasuk itu laku. Jadi hedonisme itu lakukanlah apa yang membuatmu senang, walaupun itu membuat orang lain menderita. Tapi kan itu punya dampak, Mak. Misalkan dibaledogan, udah kuat gitu kan. Bisa wae hedonisme orang senang-senang naon teh. Output mah terbaik ya mah. Output terbaik. Iya, ya itu Emang mencari kepuasan secara hakiki, secara psikologinya orang itu mencari kesenangan ya, kesini kemana pasti mencari senang-senang. Penggambaran umumnya pasti orang yang hedonisme secara umum gambaran itu kan senang-senangnya, padahal sebenarnya hedonisme itu maknanya luas banget. Sebenarnya ini Pokoknya mah ieu motivasi. nggak cukup 2 jam sebenarnya ngomong hedonisme, karena kita pengen arisan gitu. Jadi sekian. Jadi Oke, jadi terima kasih nih buat Bang Udeng ya. Tepuk tangan dulu tuh buat Bang Udeng. Nah, jadi gitu ya. Sebelum ditutup ya, saya ada pengumuman dikit nih. Sekalian minta dukungan juga buat teman-teman semua yang ada di sini yang mungkin tergabung juga di beberapa komunitasnya biasa di dia, entah penikmat Garut, Gildon, Garut, Bringka Garut dan yang lainnya misalnya ya. Jadi nanti tanggal 29 Oktober sampai 30 Oktober kita mau ada acara camping lagi nih, camping ceria. Dan kebetulan ini saya kerjasama dengan salah satu